Halo teman-teman, baik yang nyata ataupun tidak nyata. Kok ada yang nggak nyata sih? Tapi apa bedanya? Ya kan yang lagi lihat atau lagi denger video ini tuh makhluk yang nyata. Kalau gitu bisa dibuktiin bahwa eksistensi dari diri kita itu benar-benar ada. Ya kan kita bisa lihat bentuknya, suaranya bisa kita dengar, fisiknya bisa kita sentuh, baunya bisa kita cium, dan rasanya bisa kita kecap. Apakah itu semua kurang membuktikan? Nah, kalau gitu, bukti keberadaan sesuatu semuanya bergantung pada sistem indrawi kita dong, yang dapat kita lihat, dapat dirasakan, dicium, didengar, atau digantungi nih perasaannya. Oke, masuk ke filsafat dulu ya. Di zaman dulu, ada seorang filsuf muslim klasik, yaitu Al-Ghazali, yang menolak pernyataan dari filsuf muslim klasik lainnya yang mengatakan bahwa alam itu tidak berasal, seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, dan mempertanyakan hal yang sama perihal apa bukti dari keberadaan. Biasanya tidak ada bukti lain yang dapat kita berikan secara konkret selain dari indera kita yang menyatakan bahwa kita itu benar-benar ada. Tapi sadar gak sih bahwa sistem indrawi yang kita punya saat ini itu sering sekali berbohong dan tidak bisa menilai sesuatu secara pasti. Faktanya, mata kita melihat suatu objek, refleksi yang kita terima dari penglihatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Contoh, bila kita melihat benda dari jauh, mata kita itu berbohong soal ukuran yang sebenarnya dari benda tersebut. Ketika itu jauh, kita melihat benda seolah-olah berukuran kecil, bukan? Begitu juga ketika kita melihat benda itu dari jarak yang sangat dekat, maka benda tersebut mungkin menjadi semakin tidak terlihat. Itu tandanya bahkan dalam kondisi normal, tiap hari mata kita itu tertipu oleh jarak, cahaya, bayangan yang menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Atau banyak contoh lain seperti udara yang menipu indera perasa dari suhu yang sebenarnya. Kebisingan menutup suara yang lebih rendah. Ketinggian menipu lidah dalam hal mengecap. Dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa sistem indrawi kita itu tidak cukup valid dalam membuktikan sesuatu. Nah, kalau semua bukti yang dapat kita berikan hanya bergantung pada sistem indrawi kita, yang biasanya tertipu dan membohongi kita dari fakta yang sebenarnya, maka itu berarti kita tidak memiliki bukti sama sekali dari keberadaan kita saat ini. Mari kita berspekulasi bahwa mungkin saja saat ini apa yang sedang kita lakukan tidak benar-benar sedang kita lakukan. Gimana tuh? Nah, bagaimana jika ketika teman-teman saat ini yang misal sedang melihat video ini, entah itu di rumah sambil rebahan di kasur, tetapi ternyata faktanya teman-teman sedang menatap sendal jepit di jalanan, atau mungkin sedang tiduran di tanah sambil berimajinasi seolah-olah kalau teman-teman itu sedang mendengarkan sebuah podcast dari seseorang yang tidak jelas dengan anonim bebek beracun. Bisakah teman-teman membuktikan bahwa yang sedang dilakukan saat ini itu benar-benar nyata? Apakah yang kita pikirkan bahwa kita itu ada adalah benar, sebuah fakta, atau sebenarnya pikiran kita lah yang tertipu oleh faktor lain? Aduh, filsafat lagi. Ya udah, sekarang kita coba buktikan lewat kaidah-kaidah keilmuan. Jadi ternyata dalam biologi, para ilmuwan itu menemukan bahwa setiap makhluk yang ada tersusun dan terbentuk dari jutaan sel-sel yang berukuran sangat kecil. Ada makhluk yang hanya memiliki sel tunggal atau disebut organisme uniseluler, misal bakteri dan amuba. Sedangkan seperti tumbuhan, hewan, dan manusia
merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel terspesialisasi dengan fungsinya masing-masing. Namun, seluruh tubuh semua organisme berasal dari hasil pembelahan satu sel. Contohnya, tubuh bakteri berasal dari pembelahan sel bakteri dari induknya. Sementara, tubuh kita berasal dari pembelahan sel telur induknya yang sudah dibuahi. Tubuh manusia misalnya tersusun atas lebih dari triliunan sel, seperti sel pelindung yang dinamakan membran plasma, atau nukleus, yaitu inti sel yang paling penting dalam struktur sel manusia. Bagian ini yang akan memberi perintah agar sel tumbuh, matang, membelah, atau mati. Ada juga sitoplasma, sitoskeleton, retikulum endoplasma. Itu bukan salah satu mantra di serial Harry Potter ya. Masuk ke kimia dan fisika. Jadi, ternyata sel itu terbentuk dari materi yang sangat kecil yang dinamakan atom. Dan ternyata atom terbentuk dari materi yang lebih kecil lagi yang disebut dengan inti atom. Dan ternyata inti atom itu terbentuk dari materi yang lebih kecil lagi yang disebut dengan elektron, proton, dan neutron, di mana elektron berukuran 1 juta lebih kecil daripada atom, sedangkan proton dan neutron 5 juta kali lebih kecil daripada atom. Proton dan neutron terletak pada inti atom, sedangkan elektron mengitari ruang di sekeliling inti atom yang terikat pada gaya elektromagnetik. Seandainya skala ukuran neutron dan proton misal sebesar bola pingpong, maka jarak di antara keduanya itu dapat digambarkan sangat jauh sekali, seperti ada di antar kota yang berbeda. Dan di antaranya ada ruangan hampa. Kalau begitu sebenarnya, maka dari penjelasan yang sangat mudah dipahami tadi, ketika satu objek bertemu dengan satu objek lainnya, sebenarnya objek tersebut tidak pernah benar-benar bertemu, karena akan selalu terpisahkan oleh ruang hampa. Yang kita rasakan hanyalah gelombang dari tabrakan energi yang saling menolak satu sama lain. Dan ternyata lagi, aduh capek ya, banyak ternyata, proton dan elektron bukanlah yang paling kecil. Itu terdiri juga dari banyak materi yang disebut dengan quark dan anti-quark. Quark dan anti-quark ini juga disusun dari inti materi yang sangat banyak jenisnya lewat ukuran massa dan warna. Ada yang namanya hadron, baryon, meson, gluon, foton, dan puluhan jenis lainnya. Males nyebutin semuanya, banyak banget, cari sendirilah. Partikel kecil ini tidak stabil seperti proton dan neutron. Dan seperti yang kita semua sudah pasti tahu, semua itu tersusun lagi dalam teori Dawai. Teori Dawai merupakan fisika teoritis yang menggabungkan mekanika kuantum dan relativitas umum menjadi teori gravitasi kuantum. Dan ternyata lagi teman-teman, ya ampun, teori Dawai sendiri tersusun lagi lewat busa kuantum. Busa kuantum atau busa ruang waktu adalah partikel visual yang bergejolak di ruang waktu akibat fluktuasi kuantum. Untuk melihatnya secara pasti mungkin dibutuhkan mikroskop yang bukan lagi canggih tapi sakti. Keberadaan busa kuantum saat ini dijelaskan adalah ada dan tidak ada. Dan dengan batas pengetahuan kita saat ini secara logika menjelaskan dalam fisika kuantum bahwa jika suatu benda tersusun dari ketiadaan, maka sesungguhnya benda tersebut pun tidak pernah ada. Maka dengan teori itu sebenarnya dapat kita jelaskan bahwa kita tidak dapat membedakan mana yang nyata ataupun tidak. Mana yang makhluk gaib, hantu, ataupun yang nyata seperti manusia. Karena sama. Hanya mungkin saja secara hipotesis hantu terbentuk dari partikel-partikel yang lebih ringan dan kecil sehingga dapat menembus tembok dan pandangan. Mungkin.
Dalam fisika kuantum diketahui ternyata dari segala eksistensi, sebab akibat, pergerakan itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan hukum-hukum fisik yang kita ketahui pada saat ini. Menurut Philip Boyle, fakta dan objektivitas dalam fisika kuantum dapat dikatakan tidak ada. Kemungkinannya kesadaranlah yang lebih berperan daripada materi soal keberadaan. Saat ini ada banyak sekali spekulasi, pemikiran dari banyaknya kemungkinan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Ada seorang filsuf terkenal bernama René Descartes yang mengatakan bahwa I think therefore I am. Jika aku berpikir, maka aku ada. Tapi berpikir pun hal yang sangat luas sekali pemaknaannya. Lalu ada juga seperti munculnya filsafat esensialisme yang menolak pandangan skeptisme dan sinisme, atau adanya pemikiran lain dari sudut pandang idealis. Atau teori ruang dan waktu yang dikatakan oleh Carlo Rovelli bahwa waktu itu hanyalah ilusi dari persepsi naif kita, karena alirannya yang tidak sesuai dengan realitas fisik. Dan masih banyak lagi yang lain yang muncul dalam upaya menjawab pertanyaan dari keberadaan. Kesimpulannya, kalau keberadaan kita ini ternyata terbentuk dari materi yang tidak ada dan tidak sesuai dengan realitas fisik, bahkan tidak terikat ruang dan waktu, maka berarti kita itu pada dasarnya tidak ada. Akhirnya kembali lagi kepada pertanyaan kenapa saat ini kita dapat melihat, rasakan, berpikir, dan ada hukum-hukum fisika yang mengatur kita seperti gravitasi yang membuat kita terjatuh ke bawah. Kenapa ya bisa seperti itu? Apakah kita sebenarnya hanyalah sebuah program dari entitas yang tidak pernah akan kita ketahui? Ya, kita nggak pernah tahu. Maka itu, pengakuan seseorang tentang agnostik atau mungkin ateis yang mengatakan lebih percaya sains daripada hal-hal spiritual yang lebih dianggap logis itu terbantahkan dan sama sekali tidak relevan. Nah, keterbatasan kita inilah yang akhirnya mendorong kita sebagai makhluk hidup memiliki keyakinan spiritual, di mana segala sesuatunya kita percayai diciptakan oleh Tuhan lewat kuasanya yang tidak dapat kita jelaskan.